di rumah, ya. Kemudian saya sempatkan untuk beristirahat, ya, supaya bisa nanti lebih segar dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mengizinkan saya kesempatan yang pertama ini, ya, bisa bicara di hadapan Bapak Ibu yang ada di Eropa dan juga di Amerika ini, ya. Selamat siang ya kalau di Amerika ini, ya. Siang atau pagi Mas, ya? Ya, jadi izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Sekilas perkenalan saya berjemaat, dulunya saya berjemaat di Jemaat Teladan Medan, ya, kurang lebih 12 tahun. Kemudian saya sekarang ini berjemaat di Jemaat Gereja Advent Laumajem, ya, yang berada sekitar 30 menit lah dari kediaman kami, oleh karena orang tua angkat saya ada di sana, Bapak Ginting, mengajak untuk boleh, karena mereka gereja yang baru didirikan, supaya bergabung di sana untuk memberikan banyak kontribusi agar gereja Tuhan yang ada di Jemaat Laumajem ini bisa berkembang, khususnya dalam penginjilan. Ya, ini sedikit perkenalan, nanti kita mungkin bisa saling mengenal setelah acara ini. Izinkan saya membagikan slide untuk bisa kita lihat bersama. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kepada Ibu Kori, bahwa judul firman Tuhan yang saya bawakan pada malam ini adalah, ya, diberkati sampai masa tua atau diberkati dalam segala hal. Kalau kita membaca dalam Kejadian 24 ayat 1, ada tokoh di sana yang disebut namanya Abraham. Adalah tokoh yang saya pikir luar biasa, ya. Karena setahu saya membaca di Alkitab, tokoh ini dari muda sampai tuanya dipenuhi berkat. Bahkan dicatat dalam Kejadian 24 ayat 1, Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini sesuatu yang menarik, ini yang saya highlight warna merah, ya, diberkati Tuhan dalam segala hal. Ya, di usia yang sudah tua dan lanjut umurnya. Saya pikir pada zaman sekarang ini bisa dihitunglah, atau jarang saya menemukan orang yang sudah tua, lanjut umur, diberkati Tuhan dalam segala hal. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, saya lihat sudah seperti orang tua saya juga, ya. Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang tua yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada malam ini. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa bisa Abraham ini dikenal sebagai bapak orang beriman dan menjadi teladan, bahkan sahabat Allah, bahkan di dalam Alkitab dicatat diberkati dalam segala hal. Jadi artinya saya memperhatikan Abraham ini bukan saja diberkati dalam hal-hal rohani, tetapi dalam hal-hal materi juga dia penuh berkat. Ini sekarang ini saya perhatikan sesuatu yang jarang ada, umat-umat Tuhan yang luar biasa imannya dan luar biasa juga rezekinya. Ya, ini jarang sekali saya memperhatikan, saudara-saudara. Nah, kemudian timbul dalam diri saya, kenapa jarang ini terjadi? Kemudian saya coba mempelajari tentang kisah Abraham ini, saya dapatkanlah, saudara-saudara, apa yang menjadi rahasia Abraham ini diberkati Tuhan dalam segala hal. Saya catat ada 3 hal besar yang bisa menjadi teladan buat saya, ya, karena firman Tuhan ini lebih penting sebenarnya, terpenting adalah buat saya pribadi yang menyampaikan dan buat Bapak Ibu sekalian. Agar kita bisa menjadi pribadi atau manusia yang diberkati Tuhan dalam segala hal, bahkan sampai lanjut umur. Ya, tentu kita senang seperti ini, ya. Karena saya memperhatikan banyak orang
diberkati dalam arti dia punya banyak berkat materi di masa-masa dia muda. Seperti usia saya sekarang di tahun ini memasuki usia 48 tahun. Saya merasa memang di usia seperti inilah usia produktif ya, usia yang banyak rezeki, usia yang semangat bekerja masih tinggi, usia yang di mana karir masih bisa kita tingkatkan. Ya, tapi saya berpikir kalau ketika saya udah usia seperti bapak dan mama saya sekarang 70-an, apakah rezeki saya itu masih sama? Ya, apakah saya masih dikatakan diberkati dalam segala hal? Ini menjadi perenungan bagi saya. Karena sekarang usia manusia rata-rata 70-80 tahun. Ya, tidak seperti Abraham waktu itu dia sudah usia 100 tahun, 120 tahun. Ya. Lanjut di sini sudah 70-80 tahun sudah dia katakan lanjut. Apakah ketika usia saya nanti 70-80 tahun atau 90 tahun, boleh orang berkata, wah Loran itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah ini menarik ini untuk bisa kita pelajari khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini atau yang juga nanti mengikuti di media-media yang mungkin akan di-share. Saya lihat ada 3 saudara-saudara Bapak Ibu rahasia daripada Abraham. Yang pertama adalah Abraham adalah seorang yang sangat taat kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3, ada 2 kejadian menunjukkan ketaatan Abraham. Yaitu ketika kurang lebih umurnya 75 tahun, datang firman Tuhan kepadanya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba saudara perhatikan ini. Dia disuruh pergi ke negeri yang akan, nah ini kata-kata yang mengerikan ini, yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagaimana bisa Abraham ini mempercayai Tuhan? Tempat yang akan diberi tujukan saja nanti katanya. Sementara dia sudah merasa nyaman, aman, berbahagia, makmur di tempat dia berada. Bahkan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar. Anak pun pada saat itu dia tidak ada. Ini memberkati engkau dan membuat nama masyhur. Ini kata-kata disampaikan kepada Abraham di saat usianya umur 75 tahun. Memang dari segi materi dia berlimpah, tapi anak tidak ada. Nah, tapi kalau saudara lihat, dia mentaati panggilan Tuhan. Ya, dia melakukannya tanpa berbantah-bantah kepada Tuhan. Sama seperti Nuh ketika Tuhan katakan, aku akan menyelesaikan dunia ini dengan air bah. Bangunlah bahtera. Padahal Nuh nggak pernah melihat ada, jangankan air bah ya, hujan aja pun kalau tulisan Roh katakan tidak ada pada saat itu. Ya, Tuhan masih membasahi bumi dengan embun. Tetapi Nuh mentaatinya. Nah, Abraham mentaatinya. Dia pergi, dia bawa sanak saudaranya, dia bawa harta bendanya, termasuk Lot pada saat itu. Di usia dia 75 tahun. Di Kejadian 12:4. Artinya bukan usia yang muda lagi. Ya, tapi dia berangkat dari kediamannya itu dari Haran. Nah, bukan sampai di situ saja. Ketika dia sudah berangkat, kemudian Tuhan janjikan mempunyai anak. Nah, pada saat dia mempunyai anak, kita persingkat kisahnya ini, dalam Kejadian 22 ayat 2, datang lagi firman Tuhan. Sudah nyaman dia, saudara-saudara. Sudah nyaman, dia sudah punya anak dia. Sudah berada di tempatnya. Sudah berbahagia dia. Tapi datang lagi perintah Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihani Ishak. Pergilah ke tanah Moriah. Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada. Saudara-saudara, ini luar biasa. Kalau saya baca dalam tulisan Roh Nubuat para Nabi dan Bapa jilid 1, saat itu umur Abraham sudah 120 tahun. Tidak muda lagi, saudara-saudara.
Dia sangat mencintai anaknya Ishak. Ishak kalau tidak salah pada saya itu sudah umur 20-an, 20 tahun. Dia sangat mengasihi. Dia, kalau tulisan Robert katakan, kemanapun Abraham mempersembahkan korban bakaran, dia selalu ajak Sarah dan Ishak. Tetapi pada malam itu, sebelum mereka beristirahat, datang kata-kata. Coba kita bayangkan, saudara, kalau kita sebagai orang tua yang sudah lanjut dikasih Tuhan anak yang ganteng, yang sehat, yang kita sangat cintai. Kemudian Tuhan katakan, berikan, kalau masih seperti Samuel ya, berikan kepada aku, atau dia najarkan untuk melayani Tuhan, oke lah. Kita masih dengan rela hati ya, akan berpisah. Tapi ini disuruh apa, saudara? Mengorbankan, menjadi korban bakar. Artinya, bunuhlah. Seperti itulah kasarnya, saudara. Pergilah, bunuhlah anakmu itu. Jadikanlah dia korban bakar. Wah, mengerikan ini, saudara. Kembali ujian ketaatan Abraham datang kepada. Tapi apa yang dilakukan Abraham kalau saudara baca dalam Alkitab? Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya, yang dilakukan adalah mentaati perintah Tuhan. Saudara-saudara, kalau boleh saudara-saudara baca nanti dalam Para Nabi dan Bapa Jilid 1, saya senang membaca sampai saya meneteskan air mata yang alinea atau paragraf di mana Abraham bersama dengan Ishak mengadakan perjalanan 3 hari 3 malam ke Gunung Moria itu. Itu sangat menyentuh saudara. Dikatakan di sana, kalau saudara nanti baca dengan perlahan-lahan, setiap malam Abraham memohon kepada Tuhan supaya menghalaukan ujian ini. Supaya Ishak jangan dikorbankan. Tapi dia tidak pernah, kata di sana, mendengar suara Tuhan yang menguatkannya. Tuhan berdiam diri, saudara. Ini ujian berat memang sama sekali. Sama seperti seorang guru, murid-murid di kelas ketika mengadakan ujiannya. Guru itu diam, tidak berbicara sedikit pun. Bahkan kalau ada murid-muridnya yang agak gelisah, dia disuruh diam. Jadi selama 3 hari 3 malam ini, Tuhan berdiam diri. Bahkan katanya suara setan lah yang sering kedengaran di telinga Abraham mengatakan, bagaimana mungkin Tuhan mengasihimu? Bukankah Tuhan menyuruh kita tidak membunuh? Kenapa dia suruh engkau membunuh anak? Itu bukan suara Tuhan. Saudara, coba bayangkan ketika dia mau mendengar kekuatan dari Tuhan, dia tidak dapatkan. Justru yang didapatkan adalah kata-kata hujatan dari setan. Seringkali, saudara-saudara, saya juga alami itu. Ketika saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup waktu awal-awal pernikahan, berapa kali saya berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu berdiam diri. Pernah saya mengalami 1 tahun tidak dapat pekerjaan pada anak kecil, saya harus besarkan. Sampai kami berpuasa sama istri, berdoa siang dan malam. Bahkan pernah berdoa semalam suntuk dari mulai jam 8 sampai malam sampai jam 5 pagi. Meminta kasih Tuhan. Saya kirim lamaran sampai 200 lebih. Tidak ada yang menggubris, tidak ada yang memanggil satupun. Sampai-sampai saya hampir putus asa waktu itu. Sampai keluar waktu itu kalimat saya sama Tuhan begini, Bapak Ibu sekalian. Sambil saya meneteskan air mata. Tuhan, kalaupun kau diam seperti gunung batu, tidak mendengar doaku. Tapi aku mau pastikan samamu Tuhan. Aku tetap mengasihi dan mencintaimu. Dan tetap mengagungkan Engkau sebagai Tuhan yang berkedaulatan. Apapun yang kau rancang bagiku, aku akan menurutinya. Setelah kata-kata itu saya ucapkan, saudara, dengan penuh penyerahan diri dan menangis di hadapan Tuhan. Saya paparkan saya sudah punya anak, Tuhan. Tapi 1 tahun ini kau izinkan tidak ada penghasilan apa-apa, hanya dari istri. Tapi satu hal yang kau harus tahu, Tuhan. Aku akan tetap melayani, bersemangat, beribadah ke gereja. Karena pada saat itu, saudara, saya terpilih menjadi ketua gereja. Tapi saya nggak punya pekerjaan. Saya mau tolak itu. Saya berpikir bagaimana saya mau melayani. Saya nggak ada kerja, nggak ada uang. Dan tentu ketua gereja harus ada juga materinya untuk bisa
membantu pekerjaan. Tapi saya katakan, saya akan terima ini Tuhan. Walaupun kondisi saya seperti itu. Setelah itulah saudara, 1 minggu setelah itulah, Tuhan mungkin sudah lihat kualitas iman saya, dia lihat bagaimana saya lebih mencintainya daripada harta dan kekayaan. Tuhan kembalikan saya dapat pekerjaan yang jauh lebih bagus, lebih baik hingga pada hari ini. Inilah yang juga terjadi, yang saya alami, yang saya rasakan, yang dirasakan oleh Abraham. Dan sudah kalau sudah baca cerita akhirnya Tuhan memberikan pengganti domba kepada Abraham. Sehingga Abraham katakan, Tuhan menyediakan. Sebab sampai sekarang, katakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi kisah Abraham ketika taat kepada firman Tuhan dan kisah yang saya alami, dan juga mungkin Bapak Ibu masing-masing kita punya alami, adalah saya memperhatikan cara Tuhan ini adalah ketika dia menguji kita, kita bertahan dan berserah kepada. Percayalah, tidak hal yang terluka akan dibuat sama kita. Tidak pernah Tuhan merancang sesuatu yang jahat sama kita, yang kadang-kadang berpikir seperti itu, saudara. Tapi kalau kita bertahan, sabar, terus berserah, terus bernyanyi-nyanyi kepada Tuhan ketika kita mengalami kesulitan-kesusahan hidup. Di ujung sana, seperti yang saya alami itu, Tuhan sediakan sesuatu, berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, tapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang tetap menuruti perintah Tuhan? Apakah kita menjadi orang tetap taat kepada Tuhan? Maka pintu-pintu berkat akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi, ketaatan adalah refleksi iman kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah cara Tuhan memberkati dan memelihara kita. Ini penting, saudara. Karena sering kita berpikir ketika kita semakin taat kepada Tuhan, kita kehilangan berkat. Salah, saudara. Banyak juga teman-teman saya katakan, wah, menuruti hukum perintah Tuhan itu susah. Kenapa sampai Tuhan itu bikin perintah yang begitu sudah? Saya katakan, justru kalau kita mengikuti perintah Tuhan lah, kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Dan sudah saya buktikan gitu. Semakin kita tidak setia dan taat kepada perintah Tuhan, semakin jauh kita dari pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan. Mungkin di awal-awal secara kedagingan kita susah mentaati Tuhan. Tapi lama-kelamaan, ketika kita semakin senang berhubungan dengan Tuhan, maka semakin senang kita taat, dan di dalam itulah kita akan merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan. Itu makanya dalam Ulangan 28 ayat 2 katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan saudara, kalau tugas kita adalah mendengar suara Tuhan dan taat, maka apa katanya? Segala berkat akan datang. Jadi, tidak sulit kita diberkati sebenarnya, saudara. Ada banyak orang berusaha mencari berkat dengan sekuat tenaga. Ya, berusaha mencari rezeki dengan luar biasa. Padahal, kuncinya adalah kita mendengar suara Tuhan Allah, artinya taat. Ketika kita sayang kepadanya, ketika kita mencintainya sebagai seorang Bapa kita yang penuh kekasih. Sedangkan Bapak kita di dunia saja seperti saya sudah punya 2 anak. Ketika anak saya ini dekat dengan saya, menyayangi, mengasihi saya, maka nggak perlu mereka meminta apapun, saya akan berikan. Ketika saya lihat mereka butuh handphone, udah SMP, SMA, saya akan berikan tanpa dia minta. Dan tentu saya akan berikan yang terbaik. Ketika saya lihat sepatunya sudah mulai agak rusak, nggak dia minta, saya akan bilang, kita belilah sepatu kamu. Sudah mulai koyak, Bapak lihat. Ketika kita lihat bajunya sudah begitu-begitu saja, ya hanya beberapa. Kemudian kita bilang, ini ada rezeki, kita beli dulu pakaian. Tapi kalau ada anak pamannya yang melawan kerjanya, ya tidak dekat sama kita, hanya minta-minta saja, tidak mau bergaul dengan kita, ya kita akan lebih banyak berdiam. Bahkan ketika dia minta sesuatu, kita bilang, sepatu masih bagus kok. Itu saya alami sebagai seorang bapak. Ada anak saya juga seperti itu. Ada anak saya yang dekat, ada anak saya yang kurang dekat. Anak saya yang dekat ini, ya kesannya seperti saya manja, saudara.
Tapi bukan sebenarnya. Tapi karena dia dekat, dia suka komunikasi, dia sayang, ya sebaliknya. Saya juga menunjukkan perhatian lebih. Gitu. Begitu dengan Tuhan, saudara. Ya. Kemudian rahasia yang kedua Abraham adalah Kejadian 12 ayat 7. Abraham adalah orang kemanapun dia pergi, dia selalu membangun mesbah bagi Tuhan. Nah kita bagaimana? Mesbah bagi Tuhan itu ya ibadah pagi, ibadah petang. Ya, kalau kita baca juga dalam Kejadian 12 ayat 47, ya, ketika dia di Sikem, Abraham membangun mesbah. Dia ingat Tuhan. Dia buat mesbah, buat korban bakaran di sana. Dia buat ibadah di sana. Dia ajak keluarganya beribadah kepada Tuhan. So kita baca dalam Kejadian 12 ayat 8 ini. Ia memasang kemahnya dengan Betel sebelah barat dan Ai sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia selalu mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Membangun mezbah berarti membangun keintiman dengan Tuhan. Mengundang hadirat Tuhan hadir. Ya. Karena di dalam Keluaran 25:8 katakan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini yang dilakukan Abraham. Dia membuat tempat kudus bagi Tuhan. Dia membuat mezbah bagi Tuhan. Dan percayalah saudara, kalau sudah Tuhan diam di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita mamanya, siapa yang berani melawan kita? Siapa yang berani menghadang berkat rezeki sama kita? Ya, saya selalu ingatkan ini sama keluarga saya selalu bilang, kalau Pak Presiden Jokowi datang ke rumah kita ini, ya, jangankan bermalam, singgah aja dia di sini, minum, pulang dari sini, pasti seluruh orang akan pikir kita ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Dan kemanapun kita pergi, orang akan berpikir ini ajudan presiden, ini orang yang ring satunya ini. Kita akan dipermudah. Apalagi kalau presiden itu bermalam di rumah kita. Seumur hidup kita akan menjadi orang hebat. Nah, apalagi Raja Alam Semesta, sempat dia tinggal dan berdiam di rumah kita. Ya, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa diberkati itu. Jadi saudara-saudara, rahasia yang kedua Abraham saya lihat adalah Abraham selalu dekat, selalu berhubungan intim, selalu berhubungan kasih erat dengan Tuhan. Ya, Keluaran 25:45-46, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, supaya kita diberkati seperti Abraham sampai lanjut umur, marilah kita sering bertemu dengan dia. Apakah melalui ibadah pagi, apakah melalui ibadah petang, apakah dengan pribadi kita yang punya doa-doa khusus seperti grup ini ya. Saya senang ini namanya pendua Eropa ya. Orang-orang yang senang berdoa, pastilah orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah sangat dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengatur kehidupan kita, memelihara hidup kita, dan memberikan berkat rezeki. Yang ketiga, yang terakhir saudara, rahasia Abraham ini adalah Kejadian 14 ayat 19-20. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Ya. Rahasia yang ketiga Abraham adalah dia suka memberikan persembahan. Bahkan 1/10 bagian dari penghasilan. Jadi Abraham bukan hanya menyayangi Tuhan dari segi dia suka berdoa dan beribadah, tetapi dia tidak memusingkan hartanya, kekayaannya, kalau diberikan untuk Tuhan. Berapa sering juga saya pribadi, ya, sedikitnya suka berhitung-hitung memberi kepada Tuhan. Kalau sudah datang nanti teken les atau orang yang minta bantuan, kalau sudah datang gaji, mau ngasih persepuluhan, kadang-kadang datang dalam diri, wah, kok kasih itu enggak ya, aduh sayang sekali, ngasih sekian.
udah bisa untuk ini, untuk ini. Datang tantangan itu datang, saudara-saudara. Datang juga sama saya datang. Tapi ketika saya memutuskan, saya nggak pedulikan. Tuhanku itu kaya, aku memberikan bukan untuk dia sebenarnya, tapi menguji aku, menguji apakah aku menyayanginya lebih dari hartaku ini. Oke. Makanya saya selalu bilang sama keluarga saya, hanya dua hal, tidak perlu hitung-hitungan soal uang. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, dan untuk keluarga kita. Pasti Tuhan akan kembalikan. Pasti Tuhan akan lipat gandakan. Tidak akan ada manusia yang miskin, yang susah hidupnya, kalau suka memberi kepada Tuhan dan kepada keluarga. Yang royal kepada Tuhan dan royal kepada keluarga. Tidak ada itu. Bahkan Raja Daud katakan, aku tidak pernah melihat pengemis meminta-minta orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Namun seringnya kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Ya, kalau gaji kita kasih sepersepuluh, oke lah. Tapi tiba-tiba kita dapat bonus dari kantor, mamanya. Kita dapat proyek yang besar. Kita contohnya dapat 100 juta. Ya, dapat rezeki nomplok. Wah, sayang sekali. 100 juta kasih 10 juta. Ah, sudahlah. Gajiku aja yang ku kasih sepersepuluh. Ini yang saudara-saudara. Tuhan itu kan kaya. Ngerti kok dia, aku lagi susah membangun rumah kok. Aku lagi cicil mobil. Ah, sudahlah yang 10 juta ini untuk cicilan. Ya, saudara-saudara sekalian, itu mengapa sekarang banyak kita, ya, termasuk saya pribadi, ya, tidak diberkati Tuhan dalam segala hal. Mungkin ada di antara kita diberkati dalam keluarga, tapi keuangan seret. Ada mungkin di antara kita diberkati dalam hal materi, tapi keluarga kurang. Saya coba membaca apa artinya diberkati dalam segala hal. Ya, katakan dalam beberapa kutipan, Abraham diberkati, semuanya dia sempurna. Ya, dia punya keluarga, dia punya anak. Dan sudah perhatikan ya, ini penting saya mau sampaikan. Kalau saudara baca di kitab Ibrani, pahlawan iman, orang-orang yang beriman, satu-satunya di sana yang lengkap satu keluarga disebutkan adalah Abraham. Abraham pahlawan iman, saudara. Istrinya masuk, Sarah pahlawan iman. Anaknya Ishak masuk, pahlawan iman. Yang lain saya perhatikan, hanya disebut namanya Musa pahlawan iman. Istrinya nggak disebut, saudara. Anaknya nggak disebut. Daud pahlawan iman. Nggak disebut istri anaknya. Jadi saya perhatikan satu-satunya disebut lengkap satu keluarga adalah Abraham ini. Dia disebut pahlawan iman. Sarah disebut pahlawan iman. Ishak disebut pahlawan iman. Begitu sampai ke Ishak, nggak disebut istrinya pahlawan iman. Ya. Anaknya, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, diberkati dalam segala Abraham ini adalah Abraham ini keluarganya sempurna di hadapan Tuhan, sangat berbakti. Materinya juga luar biasa. Saya pikir jarang tokoh di Alkitab yang sesempurna Abraham, baik dalam hal keluarga yang berbahagia, materi kekayaan yang berlimpah. Karena ini saudara, tiga hal ini. Dia seorang yang taat, tidak pernah berbantah-bantah sama Tuhan, tidak pernah mengeluh-ngeluh sama Tuhan. Yang kedua, dia seorang yang rajin beribadah, kuat iman, kuat doa-doanya sama Tuhan. Dan yang ketiga, Abraham tidak pernah menjadikan harta kekayaannya di hatinya atau melebihi Tuhan. Dia lebih mencintai Tuhannya daripada harta kekayaan. Amsal 3:9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Kejadian 14 ayat 20b yang berbunyi, lalu Abraham memberikan kepada 1/10 dari semua. Jadi Abraham tidak pernah pelit kepada Tuhan. Nah ini penting saudara. Memang Tuhan itu kaya saudara. Ya, nggak kita kasih pun dia pemilik. Tapi dia sedang melihat sebenarnya apakah saya dan saudara adalah orang yang pelit, berhitung-hitung kepadanya. Sementara Tuhan tidak pernah berhitung-hitung. Bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita. Kita, harta saja, masih berhitung-hitung. Apalagi kalau disuruh Tuhan, nyawa kita diberikan kepadanya. Saya kadang-kadang berpikir kalau saya disuruh Tuhan mati disalib, mau nggak saya? Kalau kira-kira nanti senjata ditodongkan di saat
undang-undang hari Minggu itu terjadi, gimana ya? Saya sanggup nggak masih mengatakan saya mengasihi Tuhan, atau saya ketakutan dan kemudian menyangkal iman? Kalau kita sudah membiasakan diri dekat sama Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada harta kita, keluarga kita, seperti Abraham ya, dia lebih cinta Tuhan daripada anaknya Ishak. Ya, dia mau mengorbankan. Dia lebih cinta Tuhan dari hartanya, kekayaannya, materinya, dia mau memberikan persembahan persepuluhan. Maka kita tidak perlu takut ketika datang penyiksaan apapun kepada kita. Karena kita akan berani mengatakan, ya bunuh saja saya, daripada saya menyangkal iman. Karena kita sudah biasa tidak menyayangi, lebih menyayangi Tuhan daripada keluarga kita, lebih menyayangi Tuhan dari harta kita, saudara-saudara. Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu sekalian mengenal orang tua kami, orang tua saya, Bapak Darwin Napitupulu, mama saya Boru Tambunan, tinggal di Amerika. Ya, saat ini mereka sedang ada di Indonesia, di Jakarta, dan hari Minggu akan terbang ke Medan. Umur mereka sudah 78 tahun. Tapi mereka berdua contoh hidup bagi saya yang belajar mengikuti teladan Abraham. Mereka tidaklah orang tua yang kaya, tidak mewarisi kami banyak kekayaan atau harta benda, tapi mewarisi kepada kami ketiga hal ini, yaitu harus sayang taat kepada Tuhan, rajin kau beribadah katanya, rajin untuk berdoa, dan mereka telah contohkan itu kepada kami, dan mereka juga adalah orang tua yang sangat setia di dalam memberikan persembahan persepuluhan. Teman-teman seumuran yang saya kenal dengan langsung, ada yang sudah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sudah beristirahat. Ada yang sakit-sakitan dan sebagainya. Tetapi saya lihat banyak berkat yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di usia mereka 78 tahun, sudah 3 kali pulang pergi Indonesia. Tidak pernah menyusahkan kami dari segi uang. Bahkan mereka punya penghasilan sendiri karena sudah warga negara di sana, yang selalu disantuni oleh pemerintah. Setiap kali kami ulang tahun atau cucunya ulang tahun, justru mereka mengirimkan uang kepada kami, yang seharusnya kamilah yang sudah harus memberikan kepada mereka. Tapi mereka tidak pernah menyusahkan kami dari hal materi, karena mereka selalu dipelihara Tuhan, selalu diberkati Tuhan di masa tua. Masih sehat, masih bisa jalan sana, jalan sini. Ya, adik saya ada satu di Amerika, namanya Frank, sudah bawa mereka keliling hampir seluruh Amerika. Di usia mereka sudah 70 tahun. Jadi, walaupun mereka tidak sempurna seperti Abraham, tapi saya boleh ucapkan hal ini kepada mereka. Dan sering saya saksikan ini dimanapun saya berbicara, berkhotbah, bahwa mereka termasuk orang yang lanjut umur dan diberkati dalam segala hal. Kami anak-anaknya, cucu-cucunya, ikut merasakan berkat Tuhan dari mereka. Saya masih ingat ketika kami masih muda, mereka jarang absen untuk ibadah. Asal Rabu malam Bapak saya ini pulang kerja cepat-cepat, ajak kami ke gereja. Rabu malam, Jumat malam, hari Sabat kita full di gereja. Ya, kita bawakan terus PA, diajarkan kami terus bersemangat dalam pelayanan Tuhan. Dan sangat bersemangat kalau ada KKR waktu kami masih muda, ya, selalu ajak pelayanan ke gereja-gereja kecil, selalu ajak. Dan inilah yang sedang saya teladani saat ini. Makanya ketika Ibu Kori bilang, kamu, Pak Loran bisa melayani, ya, saya tahu itu sudah dini hari, saya katakan, saya bisa. Di saat orang sedang tertidur lelap saat ini, saya untuk Tuhan, saya nggak pernah, karena saya berpikir, bukan untuk manusia saya sekarang yang melayani, tetapi paling penting saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya merasakan banyak berkat Tuhan ketika kita rajin melayani Tuhan. Ketika masa-masa COVID kemarin, tahun 2020 sampai 2022, kami membuat Zoom juga seperti ini. Dan beberapa di antara kita di sini hadir waktu itu ya. Setiap Minggu, Selasa, Jumat, bahkan Sabtu, kita buat Zoom. Bayar, kita biaya sendiri.
Dan setelah itu, saudara, waduh, luar biasa. Kasih dan kemurahan Tuhan, kami diberi kesehatan. Kena COVID juga memang kami di tahun 2021 September itu, tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu. Tapi kami nggak ke rumah sakit. Kami nggak merasakan penderitaan yang dirasakan orang COVID. Pada kami yang berempat kena COVID, saudara-saudara. Isolasi di rumah saja kami. Hanya merasa lelah saja, saudara. Terkena. Jadi memang umat-umat Tuhan itu kadang-kadang kena juga. Kadang-kadang kasih Tuhan, diizinkan Tuhan ujian juga, permasalahan juga, sakit penyakit juga. Tapi dia akan tetap pelihara. Dia tetap menjadi bapak yang luar biasa. Ini kami sekeluarga, ya saya anak paling besar, ini istri saya, sekarang menjadi kepala sekolah, di sekolah Advent 2 Dr. Mansur. Anak saya yang paling besar sebelah kanan, saya doakan supaya dia selesai tahun ini dari pendidikannya di Universitas Negeri Medan, jurusan seni musik. Dan anak saya yang paling kiri, ini adalah kelas 2 SMA. Dan di masa sulit yang lalu, beberapa tahun yang lalu, waktu dia belum lahir, saya sudah mengajarkan, kalau lahir Tuhan anak laki-laki, saya akan buat itu untuk pekerjaan Tuhan. Makanya ketika dia sudah mengerti, saya bilang, kamu akan menjadi pendeta. Karena kamu, saya sudah mengajarkan, kami sudah mengajarkan pada Tuhan. Dan dia mau, saudara, dan tahun depan, dia akan masuk di kependetaan, jadi Selamat. Ini keluarga kami juga sedang menerapkan apa yang sedang Tuhan perintahkan, baik kepada Abraham, baik juga contoh kepada orang tua kami. Untuk 3 hal tadi. Taat, jangan mengeluh, jangan berbantah-bantah, jangan lupa saudara, taat di sini artinya juga jangan suka kita mengeluh. Ya, jangan suka bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan izinkan hari ini kepada saya dan saudara, jangan pernah keluar dari mulut kita kata-kata persungutan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Saya sedang belajar untuk menahan diri. Kalau ada sesuatu, dua-dua saya tidak jawab Tuhan, saya selalu ganti itu dengan puji-pujian. Saya selalu ganti dengan nyanyian-nyanyian. Dan saya selalu bilang, aku percaya hidupku dipelihara oleh Engkau Tuhan. Kalaupun aku sedang melewati masa-masa seperti ini, pasti tangan kananmu memegangku. Karena firman katakan, gadamu dan tongkatmu akan menghibur aku. Memang aku akan melewati lembah kekelaman, tetapi Mazmur katakan, gadamu dan tongkatmu akan memelihara hidup. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini menjadi kekuatan bagi kita, bagi saudara-saudara dimanapun yang menyaksikan acara ini. Marilah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, tidak berkeluh kesah atas apapun yang Tuhan putuskan dalam hidup kita. Marilah menjadi orang-orang yang suka berdoa, dekat dengan Dia, selalu membuat mesbah, puji-pujian kepada Tuhan, rajin ke gereja, asal ada ibadah, kita ikuti saja, saudara-saudara. Dan yang ketiga, marilah kita berkongsi, setia dalam hal memberikan persepuluhan dan persembahan. Maka semoga kita semua, seperti ayat yang di atas di awal, di usia kita nanti dilanjut, kita akan diberkati dalam segala hal. Diberkati dalam keluarga, diberkati anak-anak kita, dan diberkati dalam materi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih atas renungannya yang untuk mengingatkan kita kembali. Mungkin setelah lagu spesial ada kesaksian ataupun pertanyaan. Terima korban syukurku dan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah
Terima kasih Putri. Kebetulan yang nyanyi nggak hadir. Mungkin di antara kita yang hadir, ada yang mau memberi kesaksian? Atau mau bertanya? Silahkan. Adakah yang mau bertanya? Atau cukup jelas? Ya, Om Dahlan. Sudah cukup jelas, senang. Juga ini papanya si Laura ini, saya kenal juga dulu sama-sama sekolah di SLA di Siantar. Oh ya, puji Tuhan. Ya, itu papama itu sering ketawa. Oke, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita menyanyi lagu tutup dan mungkin ada yang hal-hal yang ingin didoakan. Doa tutup Pak Loran ya, Loran. Doakan supaya boleh kuat seperti yang sudah karena memang banyak ujian hampir tidak menang, hampir mau kalah. Jadi doakanlah supaya tetap kuat sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Menang. Ada hal lain yang perlu didoakan? Kalau tidak ada, kita akan menyanyi lagu penutup. Dan nanti doa tutup oleh Saudara Loran Napitupulu. Aku harap selalu padamu ya Yesus, aku harap padamu pencobaanku, aku harap selalu padamu ya Yesus, berkatilah selamanya. Harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, padamu dan percaya Tuhan janji-Mu genapilah. Ku harap selalu padamu ya Yesus,
Kita berdoa, ya Allah, Bapa kami Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu. Oleh karena kami boleh mengadakan ibadah Sabat, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Zoom meeting. Terima kasih kami sudah menyanyikan puji-pujian, berdoa, dan mendengarkan firman. Kiranya hal ini menyenangkan hatimu, sehingga kami percaya ketika hatimu senang, kasih dan kemurahan akan menjadi. Berkati secara khusus dua Eropa yang telah mengorganisir acara ini dalam melakukan acara ini. Setiap peserta yang dengan setia mohon sama berkatilah anak-anak bapak ibu ini yang telah bersatu hati untuk bersama-sama beraktivitas. Limpahkan kepada mereka kesehatan, kebahagiaan, sukacita. Mereka telah mengundang hamba-Mu ada di tempat yang kita. Hamba-Mu sudah membagikan firman kepada kami. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman-Mu, tidak berbantah-bantah, tidak berkeluh kesah, percaya akan pemeliharaan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, suka mengingat di mana Tuhan berada. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam memberikan kesempatan dan kesempatan. Sehingga hidup kami seperti Abraham, apapun yang cukup kiranya kami akan menjadi Tuhan yang diberkati dan bersyukur. Dan berdoa Tuhan beberapa hal, berdoa dari ayah dari Rahel yang saat ini dirawat di sana langsung nama kasihmu yang sembuhan adalah Bapa ini. Bagian tinggal Tuhan dari Rahel. Berdoa juga pada Ibu Sarah. Mohon kekuatan dari Tuhan ketika melewati hidup. Kami semua juga pernah mengalami masa-masa sulit yang bahkan membuat kami nyaris putus asa. Waktu dan kebutuhan ini, apapun persoalan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, kiranya kami kasih dan terkasih dengan fokus itu akan memberikan kekuatan, kelegaan dan kelepasan dan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Terima kasih dari kiranya hati dalam segala yang kasih dan dan memberikan istirahat yang baik juga pada mereka. Dalam nama Dia Tuhan menjadikan engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dalam sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, berkat penghiburan dari Kristus akan memberkati kita semua, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus dalam kesempatan ini. Amin. Amin. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Bumi seperti seperti di bumi, seperti di surga. berikanlah Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan membawa kami ke pencobaan, Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin. Acara kita sudah Amin. selesai. Terima kasih.